يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Berzikir kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan dan kasih sayang kepada mereka semua. Sehingga ketika kita berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Salah satunya di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua raudhah di sana. Raudhah yang pertama adalah raudhah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku berada di telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Artinya ini merupakan taman surga yang pertama yang ada di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua, ada raudhah yang lain. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian wahai umatku melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir ke sana, singgah di sana. Sehingga para sahabat mereka bertanya, karena biasanya yang mereka tahu raudhah itu hanya satu saja. Raudhah itu antara rumah Nabi dengan mimbar Nabi, itu yang disebut dengan raudhah. Tiba-tiba disebutkan di dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan apabila kalian berada melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampirlah di sana. Sehingga para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Maka Nabi pun mengatakan hilaqah az-zikir, atau di dalam riwayat yang lain disebut dengan majalisuz zikir, majlis perkumpulan di rumah Allah. Yang dilakukan di sana adalah berzikir, dan tidak akan ada kita jumpai zikir yang paling mulia melainkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang meninggal pada tahun 676 Hijriah di dalam sebuah kitab yang sangat mulia yang bernama Al-Azkar. Artinya ikhwatul Islam, ternyata di Masjid Nabawi ini banyak sekali raudhah, dan ada dua raudhah di sana, dan maknanya sama-sama bisa mengantarkan seseorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena raudhah, apa arti raudhah? Taman, jannah, surga. Kenapa disebut dengan jannah? Karena artinya juga taman. Sama-sama disebut dengan taman. Kemudian dinasabkan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Mengapa raudhah yang ada di dalam Masjid Nabawi disebut dengan taman surga? Mengapa juga orang-orang yang belajar agama di rumah Allah juga disebut dengan taman surga? Karena maknanya sama-sama bisa mengantarkan seorang hamba ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan, kemudahan, kelancaran kepada kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Allah bersumpah dengan matahari wasyamsi. Allah bersumpah dengan waktu fajar wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu duha wadduha. Allah bersumpah dengan waktu asar wal asri. Allah bersumpah dengan makhluknya tidak menjadi masalah. Tapi ingat, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah semata. Tidak boleh ada yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah. Harus kita mengatakan wallahi atau tallahi atau billahi. Tidak boleh dengan yang lainnya. Demi Allah kalau kita terjemahkan. Makanya kita tidak boleh bersumpah dengan nama siapapun kecuali nama Allah. Salah satunya tidak boleh bersumpah dengan demi Ka'bah, demi Rasul, demi fulan, demi ini, demi itu. Tidak ada. Semuanya demi Allah semata. Karena Allah tidak menghalalkan kepada hambanya kecuali bersumpah dengan namanya. Sehingga ikhwatul Islam, orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Allah, maka ada kemuliaan di sana. Dan selalu kita sebutkan, ayah kita Adam, ibu kita Hawa, ketika digoda oleh syaitan, mereka tahu kalau itu adalah syaitan. Mereka tahu makanan yang digoda oleh syaitan, silahkan makan. Itu adalah makanan yang diharamkan oleh Allah di surga. Allah yang mengharamkan. Kemudian tiba-tiba Nabi Adam dan Hawa memakannya. Apakah sedemikian rupa ayahanda kita dan ibunda kita digoda oleh syaitan? Tidak demikian. Tetapi salah satu yang membuat mereka memakannya, dan tentunya karena takdir Allah, karena syaitan ini bersumpah dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sumpah tersebut Nabi Adam, Hawa, ibunda kita, ayahanda kita ingin mengagungkan nama Allah. Sehingga ikhwatul Islam, kalau ada di antara kaum muslimin, mereka minta tolong misalnya, kemudian mereka mengucapkan nama Allah, demi Allah, dia bohong atau dia jujur, terlepas daripada itu semua, maka wajib hukumnya bagi kita menolongnya. Kenapa? Bukan karena dirinya, tapi karena dia menggunakan nama Rabbul Izzat wal Jalalah. Sehingga ikhwatul Islam, seorang hamba, mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Dan sumpah ini tidak boleh sering-sering. Tidak boleh selalu kita mengatakan demi Allah, demi Allah, demi Allah. Tidak. Kita harus mengagungkan kalimat Allah dan tidak boleh diucapkan kecuali dikala kita terdesak penting. Kalau tidak penting maka tidak boleh diucapkan. Artinya seorang hamba hanya bersumpah dengan menggunakan nama Allah. Dan Allah hanya boleh bersumpah dengan makhluknya selain manusia. Allah tidak pernah bersumpah dengan manusia kecuali dengan Nabi kita yang Muhammad yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'amruka innahum la fi sakratihim ya'mahun. Demi kehidupanmu wahai Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengungkapkan kalimat seperti ini. Tapi tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna yang ada di dalamnya? Maknanya Allah ingin menunjukkan kepada kita bagaimana dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara ibadah, di antara bentuk ibadah untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi selalu kita ulang bahwa berselawat dan salam kepada Nabi bukan karena Nabi butuh kepada salam dan selawat kita. Kenapa kita harus mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi? Minimal ada dua faedah yang luar biasa di dalamnya. Yang pertama, al-imtithalu li amrillah. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah. Yang memerintahkan kita melakukan ini Allah. Kemudian yang kedua, karena salawat dan salam adalah hak Rasulullah yang harus kita tunaikan. Kemudian baru ada faedah keutamaan yang lainnya. Tapi ini merupakan di antara keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, karena kita taat kepada Allah. Salawat kepada Nabi, bentuk seorang hamba taat kepada Allah. Yang kedua, kepada Nabi, bentuk seorang hamba menunaikan kewajibannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hak dan kewajiban. Kewajiban harus dilakukan,
hak harus ditunaikan. Nah, selawat ini merupakan di antara haknya Nabi. Artinya, kalau ada di antara hamba yang lalai, lupa, tidak mau, maka nanti Nabi akan meminta haknya. Mana hakku wahai umatku? Apakah kalian sudah menunaikannya atau belum? Atau kalian lalai di sana atau tidak? Sehingga dengannya Nabi SAW kan, man nasiya salati alayya khati'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa, lalai selawat kepada Nabi SAW, maka bisa jadi salah melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak ingin termasuk di antara hamba yang demikian. Oleh karenanya kewajiban yang sangat mulia, bukti kita sayang dan menunaikan kewajiban atau melaksanakan hak Rasulullah SAW dengan mengucapkan salam kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwat, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali melanjutkan tentang sejarah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah, dan Allah Subhanahu wa taala memilihkan menjadi kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah adalah kota yang barokah. Madinah adalah tanah haram. Madinah adalah kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kaum muslimin untuk mencintai apa saja yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi mencintai Madinah, wajib kita mencintai Madinah. Ketika Nabi mencintai penduduk Madinah, wajib bagi kita mencintai penduduk Madinah. Bahkan ikhwatul Islam, di dalam sebuah doa yang dipanjatkan tidak mungkin daerah Nabi sama dengan daerah yang lainnya, tidak mungkin. Sehingga berada di daerah Nabi juga merupakan kemuliaan. Dan Nabi mencintai daerahnya, dan Nabi juga memberikan motivasi untuk tinggal di daerahnya. Bukankah Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa di antara kalian yang sanggup meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana. Bukankah itu hadis Nabi SAW? Mengapa Nabi SAW memberikan motivasi yang demikian? Artinya, barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal di kota Madinah sampai dia wafat, lakukanlah. Kenapa Nabi memberikan motivasi? Siapapun yang meninggal di sana, kecuali pasti aku akan memberikan syafaat kepadanya. Itu kemuliaan bagi penduduk Madinah, sekaligus kemuliaan untuk mereka yang berada di kota Madinah dan mereka yang tinggal di kota Madinah. Tidak sama ikhwatul Islam. Sehingga Madinah memiliki hal-hal yang berbeza dengan daerah-daerah yang lainnya, dan harus kita mengetahui. Dan salah satunya adalah doa Nabi, ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah. Sehingga ketika kita berada di kota Madinah secara khusus, maka kita harus menjaga semuanya. Jaga lisan untuk tidak mengatakan kalimat-kalimat yang tidak bagus, apapun yang kita hadapi. Karena dikala kita datang ke kota Madinah, banyak masalah. Ada masalah ini, ada masalah itu. Minimal kita menahan lisan. Iya, mungkin hati kita sulit untuk menahannya. Dan sesuatu yang ada di dalam hati tidak dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama tidak terucap dengan mulut. Sehingga dikala kita ada masalah ikhwatul Islam, minimal kita tahan lisan. Tahan lisan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Tahan mata untuk tidak melihat yang tidak bagus. Tahan untuk tidak mengusik, tidak memegang sesuatu yang tidak bagus, yang tidak diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Terkhusus dikala kita berada di kota Madinah. Karena Nabi kan, ya Allah, barang siapa zalimi. Zalim itu apa artinya? Zalim itu ikhwatul Islam harus kita tahu. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim.
Kemudian barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, apa kata Nabi? Maka buat mereka takut ya Allah. Kita tidak mau kita ditanamkan rasa takut dalam kehidupan. Kemudian tidak sampai di situ saja. Nabi pun menyebutkan wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka yang zalim kepada penduduk Madinah atau berbuat zalim ketika mereka berada di kota Madinah, untuknya laknat dari Allah, malaikat dan juga semua manusia. Tidak sampai itu saja. La yaqbalullahu minhu sarfun wala adlun. Allah pun tidak menerima apa yang dia lakukan. Artinya ikhwatul Islam, ini kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu merupakan nikmat yang luar biasa. Semoga kita pun bisa bertemu dengan Nabi di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwatul Islam, kemuliaan dan kita tahu apa hak dianjurkan bagi kita untuk melakukannya. Karena kota ini adalah kota Nabi, kampung ini adalah kampung Nabi, daerah ini adalah daerah Nabi, dan di antara bentuk kita memuliakan Nabi, kita memuliakan daerah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan ketika Nabi wafat dan para sahabat mereka menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di malam Rabu. Kemudian mereka yang menguburkan Nabi, mereka pula lah yang memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memandikan Nabi, mereka pula lah yang mengkafankan Nabi. Mereka yang mengkafankan Nabi, mereka pula lah yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi itu sendiri. Yang kedua adalah paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Yang ketiga, sepupu Nabi yang lainnya dari keturunan Al-Abbas, yaitu Fadl dan Kutham. Kemudian orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW yang bernama Usama. 5 orang ini ikhwatul Islam, ada yang mengatakan tambahan yang bernama Saleh, ada yang lain mengatakan tambahannya adalah Syakran, dan yang lain menambahkan ini tambahannya dan itu tambahannya. Tapi 5 orang ini adalah orang yang selalu bersama Nabi di akhir kehidupan Nabi, sehingga mereka dimuliakan oleh Allah untuk memandikan jasad Nabi. Mereka pun dimuliakan oleh Allah untuk mengkafankan Nabi, dan mereka pun dimuliakan oleh Allah untuk menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang mengangkat jasad baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dikala dimasukkan ke dalam liang lahat. Siapa mereka? Ali bin Abi Thalib, Al-Abbas, dan juga kedua orang anaknya. Kemudian para sahabat yang lainnya, mereka ikut serta untuk menaburkan tanah di atas perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Itu adalah momen yang sangat mencengkamkan. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan, tidak ada hari yang paling indah kami rasakan oleh penduduk Madinah kecuali hari di mana Nabi datang. Dan tidak ada hari yang paling gelap yang mencengkamkan musibah melanda kecuali hari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pada akhirnya dikuburkan sebagaimana manusia yang lain juga dikuburkan. Di saat itulah Fatimah putri Nabi menyebutkan, "Atabat anfusukum." Wahai kalian sahabat-sahabat Nabi, apakah rela kalian, hati kalian itu rela ketika kalian menaburkan tanah di atas baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Siapa di antara kaum muslimin yang rela? Namun itu fakta yang harus diterima. Nabi sudah
malaikat datang mencabut nyawanya, ruhnya sudah berkumpul. Artinya ruhnya sudah tahu kalau dia akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga dia berkumpul. Mereka yang beriman dingin tangan, karena tidak ada lagi ruh di sana. Ruh di mana? Sudah berkumpul di dadanya. Kemudian dikala malaikat datang mencabut nyawanya, maka ruh itu keluar dengan sangat indah. Selalu kita contohkan ikhwatul Islam, ruh seorang muslim, mereka keluar ibarat air yang dituangkan ke gelas, indah dan mudah sekali ruh mereka keluar. Sehingga kalimat sakaratul maut, karena Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, di antara ucapan terakhir yang keluar dari lisan Nabi, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini adalah kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan tidak ada yang namanya kematian kecuali ada yang namanya sakarat di sana. Sakarat itu artinya seseorang tidak lagi sadarkan diri ketika nyawanya dicabut oleh Allah atau ruhnya berpisah dari jasadnya. Kalau demikian keadaan seorang mukmin, ruhnya dipanggil atau dicabut, dipisahkan dengan keadaan yang sangat lembut. Kemudian ruh ini keluar, makanya mata mengikuti ruh. Kalau ada mata yang melihat ke atas, berarti dia mengikuti ruhnya. Maka di antara sunnah Nabi untuk ditutup kedua matanya. Apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan terbelalak, bukan berarti dia tidak baik, bukan berarti dia ada masalah, enggak. Karena memang matanya mengikuti ruhnya. Ruh itu keluar dari ubun-ubun dari kepala sini. Kemudian dikala keluar, langsung tidak dibiarkan oleh malaikat yang sudah menyediakan pakaian, langsung dibawa ke langit. Dibawa ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Setiap melewati langit ikhwatul Islam, maka akan memancarkan wangi yang sangat indah. Dan semua penduduk langit mereka bertanya, ini wangi berasal dari mana? Ketika ada yang bertanya wangi ini berasal dari mana, maka malaikat yang tadi membawa ruhnya pun menjawab, ini adalah ruhnya fulan bin fulan. Maka disebutkan yang paling indah yang pernah disebutkan di dunia. Kemudian sampai ke langit ketujuh, dihantarkan, diperlihatkan kepada Allah. Maka Allah pun ridha kepadanya. Kemudian apa kata Allah? Kembalikan ruh tersebut ke jasadnya, karena darinya aku ciptakan dan kepadanya aku kembalikan. Dan Nabi SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Kalau seorang mukmin demikian keadaannya, bagaimana kiranya Nabi SAW, orang yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga wafatnya Nabi wafat yang mudah. Iya, setiap kita ada sakarat. Namun setiap sakarat itu bukan berarti rasa sakit yang luar biasa. Itu tidak kepada semuanya. Dan mereka yang merasakan rasa sakit itu ikhwatul Islam adalah mereka yang ingkar, mereka yang jauh dari Allah, mereka yang tidak salat, lalai salat, bermuamalah dengan riba, mereka yang berzina. Maka dia meninggal, maka datang malaikat. Malaikat itu ada dua, sifatnya, bukan orangnya, bukan zat. Ada dua. Yang pertama, sulit sekali. Begitulah wan nazi'ati gharqa. Dan malaikat nazi'at. Nazi'at itu betul-betul mencabut nyawanya. Karena seorang yang jauh dari Allah, yang ingkar melakukan kemaksiatan, ketika malaikat datang, ruhnya akan berpencar. Ruhnya tidak menetap. Yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri, yang satu lari ke bawah. Sehingga dikala dicabut, sulit untuk mencabutnya. Dikala sulit untuk mencabut, disitulah dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Karena yang mencabutnya malaikat an-nazi'at. Dan malaikat ini tidak mau kalah, dicabut bagaimanapun harus keluar. Sehingga dia merasakan kesakitan, merasakan kepenatan, merasakan sesuatu yang luar biasa. Kemudian dikala ruhnya keluar, langsung dibawa ke langit pertama. Sampai ketika diangkat ikhwatul Islam, maka mengeluarkan bau busuk yang sangat busuk. Dan semua orang bertanya, ini roh siapa? Disebutkan namanya Fulan bin Fulan. Kemudian tidak ada yang ridho kepadanya, Allah pun tidak ridho kepadanya. Kembalikan ke bumi, kembalikan dia.
Kemudian Allah mengatakan yang sama, karena darinya diciptakan dan kepadanya dikembalikan. Itu perbedaannya ikhwatul Islam. Sedangkan yang kedua, wan nasyitati nashta. Nasyitati itu artinya orang yang lincah. Lincah itu artinya malaikat itu lincah sekali. Lincah itu mudah dia. Kalau bahasa kitanya ada orang yang ahli spesial. Kalau kita misalnya sakit, contoh ya, kemudian kita ambil darah, kadang-kadang kita takut. Tapi ada dokter yang mengambil darah itu seolah-olah kita tidak merasakan dia mengambil darah kita. Karena saking lincahnya. Begitulah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa seorang mukmin, mereka tidak merasakannya. Ternyata mereka pun sudah berpisah dari dunia. Kalau demikian keadaan seorang mukmin, bagaimana kiranya dengan keadaan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi dipanggil oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah berpisah dari dunia. Dan Nabi tidak akan lagi kembali ke dunia. Ingat itu baik-baik. Nabi tidak lagi kembali ke dunia secara alam dunia. Namun secara alam barzakh, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Nabi dengan kehidupan yang lain. Sehingga kehidupan duniawiyah dengan kehidupan barzakhiyah, kehidupan yang berbeza. Dan apabila mereka berbeza, maka tidak boleh dikiaskan. Bagaimana Nabi hidup di sana, apa yang dilakukan oleh Nabi, pertanyaan ini kita tidak akan pernah tahu. Karena Allah tidak memberitahukan kepada kita kecuali yang sedikit-sedikit saja diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, fadufinat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dikuburkan, dan para sahabat yang lain, mereka yang menguburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mereka yang turun mengambil jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan para sahabatnya. Namun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap senantiasa ada sampai hari kiamat terjadi. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka tentu harus melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan kembali dilanjutkan oleh kaum muslimin. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ini kemarin kita menyebutkan dia dibaiat. Mereka bukan suku Quraisy. Suku Quraisy itu ikhwatul Islam adalah berasal dari Mekah. Abu Bakar suku Quraisy, Umar suku Quraisy. Ketika Abu Bakar menyampaikan kalimat ini, bahwa tidak boleh orang Ansar menjadi pemimpin, artinya yang menjadi pemimpin itu adalah berasal dari Quraisy, maka di saat itulah Abu Bakar ingin membaiat Umar bin Khattab, tapi Umarlah yang pertama kali membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka selesai baiat yang pertama di sana. Kemudian setelah selesai baiat ini, berarti orang-orang mereka sudah tahu bahwa yang memimpin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka baru diselenggarakan untuk jasad Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi dikebumikan di malam Rabunya, maka keesokan harinya Abu Bakar pun duduk berdiri di tempat dulu Nabi berdiri. Ketika Abu Bakar berdiri ikhwatul Islam di mimbar, kita tahu Nabi biasanya kalau berada di Masjid Nabawi berdirinya di mimbar. Dan mimbar ini ikhwatul Islam adalah mimbar yang sangat mulia. Mimbar Nabi sekarang sudah tidak ada, tapi mimbar Nabi akan selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis yang tadi kita sebutkan, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, di antara rumahku dan mimbarku taman di antara taman-taman surga. Sambungan hadis ini, wa mimbari ala haudi, mimbarku akan berada di telagaku. Telaga Nabi di mana posisinya? Siapa yang tahu di mana telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana? Di surga. Di dalam surga atau di luar surga? Di dalam surga. Apa dalilnya? Kenapa berani mengatakan telaga Nabi berada di dalam surga? Masya Allah. Silakan Masya Allah. Semoga memberikan manfaat ya. Masya Allah. Masya Allah, makasih Pak ya, Masya Allah. Baik, siapa yang tahu telaga Nabi berada di mana? Telaga Nabi. Tidakkah kita tahu telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebuah telaga yang sangat indah, yang sangat luas. Luasnya
lebarnya seolah-olah kita melakukan perjalanan selama 1 bulan. Warnanya lebih putih dari susu, manisnya lebih manis dari madu. Tempat untuk meminumnya, gelasnya, cawannya terbuat dari emas. Jumlahnya sama atau lebih daripada jumlah bintang-bintang yang ada di langit. Man syaribaha lam yazma' abada. Barang siapa yang bisa minum dari telaga ini, selama-lamanya dia tidak akan pernah lagi merasakan kehausan. Mana telaga Nabi berada? Pada masyarakat pada orang kata bahwa telaga Nabi itu Kausar di dalam surga. Kausar itu sungai yang sangat indah, diberikan oleh Allah pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berarti di dalam surga. Kenapa berani mengatakan di mahsyar? Masya Allah, silakan. Diberikan kepada pancuannya apa namanya? Cabangnya itu berasal dari Al-Kautsar. Maka ada 2 istilah. Ada namanya Nahrul Kautsar, ada namanya Haudul Kautsar. Paham tak? Yang satu namanya Nahrul Kautsar. Nahrul Kautsar itu untuk Nabi, berada di dalam surga. Yang kedua namanya Haudul Kautsar, untuk mengumpulkan perkataan di antara para ulama. Yang satu disebut dengan Nahrul Kautsar, sungai Kautsar. Yang kedua disebut dengan Telaga Kautsar. Jadi telaga itu tidak ada namanya, tapi juga dinasabkan kepada Al-Kautsar untuk mengumpulkan hadis-hadis yang ada yang menyebutkan tentang telaga Nabi yang paling mulia. Kemudian ikhwatul Islam, kita mengetahui mimbar Nabi SAW nanti akan berada di sana. Padahal mimbar Nabi itu tidak ada lagi di sini. Mimbar Nabi, karena Masjid Nabawi ini sering terbakarnya, banyak kejadian yang terjadi di dalam Masjid Nabawi. Karena kita tahu dulu Masjid Nabawi terbuat dari kayu, tiangnya terbuat dari pelepah daun atau tiang kurma atau pohon kurma, atapnya pelepah daun kurma. Kalau di musim panas mudah sekali terbakarnya. Ketika terbakar, maka yang terbakar juga ikut mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi itu tidak ada lagi sekarang, tapi mimbar Nabi akan selalu bersama Nabi di telaganya di sana. Kemudian mimbar Nabi itu juga akan berada di depan pintu-pintu surga. Artinya akan selalu menemani Nabi SAW. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq, mimbar Nabi ini masih ada. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, di mana dulu Nabi berdiri, atau di mana Nabi berdiri menyampaikan kalimat, juga Abu Bakar berdiri di sana. Karena mimbar Nabi ini ikhwatul Islam sesuatu yang mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah. Benda mati, tapi mulia karena Allah yang memuliakannya. Karena dia terbuat dari kayu hutan, tapi Allah yang memuliakan dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, mimbar Nabi itu ada 3 anak tangga. Biasanya Nabi kadang-kadang berdiri di tangga yang ketiga. Abu Bakar pun berdiri di tangga yang ketiga. Kemudian dikala dia berdiri, maka dia ingat Nabi SAW. Menetes air matanya, dan dia pun mengatakan, tidak mungkin aku berdiri di tempat Nabi berdiri. Maka dia pun turun 1 anak tangga. Maka dia pun berdiri di anak tangga yang kedua. Kemudian ketika dia berdiri di anak tangga yang kedua ikhwatul Islam, maka di saat itulah dia bagi muqaddimahnya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun menyebutkan kata-kata nan indah. Inni qad wullitu alaikum. Aku dijadikan, dia menyebutkan aku dijadikan karena dia tidak ingin. Makanya di antara bentuk Abu Bakar tidak ingin, dia ingin membaiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia tidak ingin dibaiat. Tapi takdir Allah sudah berjalan bahwa yang akan memimpin kaum muslimin terutama setelah Nabi wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq.
Dan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah penentu. Karena Abu Bakar adalah orang yang paling kuat keimanannya, paling mirip kalau dari kalangan laki-laki siapa yang paling kau cintai? Maka Nabi mengatakan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ikhwatul Islam mulia di dunia dan mulia di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia. Dan selalu kita menyebutkan Allah akan kumpulkan Abu Bakar As-Siddiq di dunia. Allah akan kumpulkan Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi di alam barzakh. Dan Allah pun akan kumpulkan Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi di dalam surga. Mereka tidak akan pernah berpisah untuk selama-lamanya. Itu adalah di antara kemuliaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian dikala dia berdiri di mimbar, estafet kenabian, risalah, dakwah harus tetap dijalankan. Terutama di zaman Abu Bakar ini ikhwatul Islam, zaman yang paling sulit. Zaman paling sulit kenapa? Karena kaum muslimin banyak yang dia hadapi. Belum lagi orang-orang yang murtad. Murtad itu bisa jadi karena mereka keluar dari agama Nabi. Karena banyak orang yang baru masuk Islam, kemudian mereka tidak belajar di kota Madinah, berjumpa dengan Nabi SAW. Makanya pada tahun ke-9 Hijriah, tahun ini disebut dengan Amul Wufud. Amul Wufud itu artinya orang banyak berdatangan ke kota Madinah. Apa tujuannya? Berjumpa dan ingin belajar dengan Nabi SAW. Sedangkan mereka yang masuk Islam, ada di antara mereka yang masuk Islam bisa jadi karena pemimpinnya. Pemimpin masuk Islam, dia pun masuk Islam. Kepala sukunya masuk Islam, dia pun masuk Islam. Ketika mereka mendengarkan kabar berita wafatnya baginda Nabi yang mulia, mereka keluar. Mereka keluar dari agama Islam. Dan itu bukan perkara yang mudah. Kemudian ikhwatul Islam, ada di antara mereka yang keluar dari agama, ada pula di antara mereka yang tidak mau taat lagi kepada agama. Dia tetap berada di dalam agama Islam, tapi mereka tidak mau taat lagi kepada aturan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pekerjaan yang sulit lagi rumit. Makanya Abu Bakar itu ikhwatul Islam pilihan yang tepat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, fondasi mengokohkan fondasi Islam yang sudah mulai digoyangkan dari kiri dan kanan. Makanya ikhwatul Islam, dan yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah Nabi meninggal, ketika Abu Bakar yang memimpin, kemudian dia berbicara, kemudian para sahabat membaiatnya, maka yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah, siapa yang tahu apa pekerjaan Abu Bakar pertama kali? Apa? Menguatkan iman. Tahu yang lain? Memaringi orang murtad. Alhamdulillah, dua-duanya masih salah ya. Baik, yang lain? Apa? Maaf ya, kami tidak dengar. Bisa jadi diangkat suaranya atau maju ke depan. Yang lain? Dia memimpin. Ngaku semuanya. Ada lagi yang mau mencoba? Apa yang dilakukan oleh apa? Maaf ya Pak ya, kita dahulukan yang ini ya. Silakan. Mengirimkan. Siapa yang dikirimkan?
Usamah itu siapa? Hah? Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Inilah jawabannya ikhwatul Islam. Yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Masya Allah, makasih ya, Masya Allah. Yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah melaksanakan apa yang pernah diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di akhir kehidupannya apa? Mengirim pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ke sebuah daerah yang dulu ayahnya meninggal di sana. Ada salah seorang anak angkat Nabi bernama Zaid. Zaid, kita kenal Zaid? Dari mana kita kenal? Zaid itu ikhwatul Islam adalah sahabat yang apabila kita baca namanya, kita mendapatkan 30 pahala. Sahabat Zaid adalah yang apabila kita baca namanya, kita dapat 30 pahala. Kita sebut Zaid, dapat 30 pahala kita tuh. Kenapa demikian? Ini pernah kita jelaskan. Kenapa? Siapa yang tahu? Yang kanan sudah banyak ya, yang kiri. Kayaknya yang kiri ini sudah? Karena ada di dalam Al-Quran di surat apa? Al-Ahzab. Di ayat berapa? Cari sendiri nanti ya, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Zaid ini, kasih ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Zaid ini ikhwatul Islam, satu-satunya nama sahabat yang disebutkan secara nama. Sahabat yang lain banyak juga disebutkan di dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq disebutkan di dalam Al-Quran, tapi tidak disebutkan Abu Bakrin. Tapi kalau Zaid disebutkan Zaid. Falamma qada Zaidun minha watara. Artinya disebutkan namanya. Zaid ini adalah anak angkat Nabi, orang yang paling disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sayang kepada Zaid sampai-sampai nama Zaid ini disandarkan kepadanya Zaid bin Muhammad. Kenapa Nabi sangat sayang kepadanya? Karena anak laki-laki Nabi tidak ada. Qasim yang pertama meninggal, Abdullah yang kedua juga meninggal. Tiba-tiba datang Zaid, dihadiahkan oleh Khadijah kepada Nabi. Maka kasih sayang Rasulullah yang tadinya diberikan kepada anak laki-laki terlimpah kepada Zaid bin Harithah. Zaid ini ikhwatul Islam, dia masih kecil, tertangkap. Dia itu bukan seorang budak, tapi dikala dia pergi perjalanan bersama orang tuanya, dia ditangkap. Ada yang budak dan dia menjadi budak. Kemudian pada akhirnya jatuh ke tangan ibunda Khadijah. Dan Khadijah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi status Zaid ini sebagai seorang budak atau sebagai seorang pembantu? Aku. Kemudian apa kata Nabi? Saya tidak menjadi masalah, silakan kamu ambil anakmu, tapi dengan syarat, tanyakan kepadanya. Syaratnya satu, tanyakan kepada anakmu apakah dia mau atau tidak. Maka ayahnya bertanya kepada anaknya. Tentunya seorang anak ingin bertemu dengan ayahnya atau ingin berkumpul dengan ayahnya. Tapi ayahnya Zaid dikejutkan dengan ucapan Zaid, wahai ayahanda, aku mohon maaf, aku tidak mau berpisah dari Nabi SAW. Artinya dia tidak mau kembali bersama ayahnya. Sehingga ayahnya mengatakan, apakah kamu selama-lamanya akan mau menjadi budaknya Muhammad? Maka Zaid lebih memilih Nabi SAW. Artinya kenapa dia memilih Nabi? Jarang orang memilih orang lain dibandingkan ayahnya, kecuali orang itu adalah orang-orang yang berbudi luhur yang sangat mulia. Dan itulah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking sayangnya Nabi kepada Zaid ini, sebelum ada ayat yang melarang, dinamakan Zaid bin Muhammad. Sampai Allah batalkan, kemudian dikembalikan kepada Zaid bin Harithah. Artinya dikatakan sebagai seorang budak. Nah mungkin budak disebut dinasabkan kepada diri Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang paling disayangi oleh Nabi. Namun walaupun Nabi sayang kepadanya, Nabi tetap mengutus dirinya untuk melawan orang-orang yang ada di Roma, yang ada di daerah Syam.
yang terkenal dengan perang Mu'tah. Di perang Mu'tah ada 3 pemimpin yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama Zaid, yang kedua Ja'far, yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah. Nabi mengatakan kalau Zaid meninggal, maka dipimpin oleh Ja'far. Dan Nabi tahu Zaid akan meninggal, karena tidak mungkin Nabi memilih 3 pemimpin kecuali semuanya akan meninggal. Dan Nabi tahu Allah yang memberitahukan. Kalau Ja'far meninggal, maka yang memimpin adalah Abdullah. Nabi juga tahu Ja'far sepupunya akan meninggal. Kalau Ja'far meninggal dipimpin oleh Abdullah. Nabi tahu kalau Abdullah ini juga akan meninggal. Kalau Abdullah meninggal, maka silakan kalian memilih pemimpin. Akhirnya di saat itulah Allah atau kaum muslimin memimpin atau dipimpin oleh salah seorang yang bernama Khalid ibn al-Walid. Itu yang dikenal dengan perang Mu'tah. Perang Mu'tah yang terjadi sebelum Fathu Mekah, lawannya 3.000 dari kaum muslimin, sedangkan musuh yang ada di sana kurang lebih jumlahnya 120.000. Perbandingan yang tidak pernah dibandingkan sedikit pun. Tapi Allah memberikan kemenangan karena iman dan takwa, bukan karena jumlah. Kemudian ikhwatul Islam, gugurlah Zaid di sana. Nabi SAW di akhir kehidupannya ingin mengutus Usama. Wahai Usama, pergi kamu ke tempat ayahmu, gugur di sana. Karena Syam pada waktu itu belum lagi berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Belum lagi ditaklukkan. Ditaklukkan baru di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Romawi, Persia itu di zaman Umar. Di zaman Nabi belum, tapi Nabi sudah memberitahukan bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu Syam kepada kalian. Allah pun akan membukakan pintu-pintu Yaman kepada kalian. Itu diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Khandaq. Kabarkan kepada sahabat. Terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Silakan. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa itu akan dibuka. Kapan baru terbuka? Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi sudah ada muqaddimah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muqaddimahnya adalah perang Mu'tah. Kemudian belum cukup sampai di situ saja. Sebelum Nabi wafat, maka Nabi perintahkan Usama, anaknya Zaid, anaknya yang tadi ayahnya terbunuh. Maka Nabi mengatakan kepada anaknya Usama, wahai Usama, pergilah kamu ke daerah ayahmu dulu berperang dan berjihad di sana dan gugur di sana. Maka Usama pun bersiap-siap untuk pergi. Sampai di sebuah tempat yang bernama Juruf. Juruf itu batas akhir kota Madinah, batas tanah haram kota Madinah. Dan sekarang sudah bagian kota Madinah. Semuanya sudah disebut dengan kota Madinah, tapi itu bagian batas akhir di kota Madinah. Kalau Juruf ini ikhwatul Islam, bagi kita yang pernah mengenal, ada sebuah universitas 2 yang terkenal. Satu namanya Universitas Islam Madinah, yang kedua namanya Universitas Taibah. Dua universitas ini berdempetan atau tidak jauh jaraknya, memisahkan mereka. Yang memisahkan mereka adalah jalan. Nah, jalan ini adalah pembatas tanah haram dengan tanah halal. Jami'ah Al-Islamiyah atau Universitas Islam Madinah, yang mana di dalamnya ada 170 negara mahasiswa yang ada di sana, lebih daripada 40.000 mereka ada di sana, semuanya ditanggung. Itu berada di bagian haram. Sedangkan yang Taibahnya itu berada di tanah halal. Nah, di antara kedua ini itulah disebut dengan Juruf. Itu batasan tanah haram. Dan Usama sudah sampai di sana. Biasanya kalau ada di antara kita yang pergi ke percetakan Quran, kita pernah ke percetakan Quran, nah kita akan melewati. Nah, di daerah-daerah yang kita lewati, itulah di daerah Juruf namanya. Disitulah Usama dan pasukannya. Artinya mereka sudah hampir keluar dari tanah haram. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Usama mendengarkan Nabi sakit, maka Usama tidak melanjutkan perjalanannya. Dia khawatir terhadap Nabi. Sampai Nabi wafat, maka dia juga tidak berangkat. Nah, ketika dia tidak berangkat, dikala Abu Bakar yang memimpin, maka yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum memerangi orang-orang yang keluar dari agama, sebelum mengembalikan orang-orang yang tidak taat membayar zakat, maka yang pertama kali dikirim adalah pasukan Usama
yang dulu pernah ingin dikirim oleh Nabi, tapi terhalang karena sakit yang dirasakan oleh Nabi. Kemudian Nabi wafat. Kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar yang memimpin. Itulah yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Usama radhiyallahu ta'ala anhu dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk kembali, wahai Usama, pergi kamu ke tempat yang dulu Nabi tunjuk kamu untuk pergi ke sana. Artinya akan dibawa pasukan yang berasal dari Madinah. Di saat itulah ikhwatul Islam katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, menurut kata Umar bin Khattab, menurut kalau pasukan ini kita akan dikirim, anggaplah 3.000 orang. Berapa banyak pasukan yang tinggal tersisa di kota Madinah? Hanya beberapa orang saja. Seandainya tidak ada pasukan di kota Madinah, apa yang terjadi? Mudah orang untuk menyerang kota Madinah. Sehingga Umar mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, kalau menurut aku, kita tidak dulu mengirim Usama dan pasukannya. Tunggu dulu sebentar, sampai Allah berikan kekuatan kepada kita. Setelah Allah berikan kekuatan, baru nanti kita kirim. Karena kita butuh pasukan untuk menjaga Madinah, untuk berjihad di jalan Allah. Karena zaman Abu Bakar adalah zaman yang sangat sulit. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mendengarkan pemaparan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, maka di saat itulah Abu Bakar marah. Dan marahnya bukan main-main, betul-betul marah kepada Umar. Wahai Umar, kamu yang mengatakan demikian, wallahi la uhillu uqdatan aqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau anna at-tayra takhtufuna was-siba'u min hawli al-madinah walau anna al-kilaba jari arjuli ummatil mu'minin la ujanna jaysa Usamah wa amru al-harsa yakununa hawla al-madinah. Demi Allah, wahai Umar, apakah pantas, seolah-olah ini bahasa yang ingin disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, pasukan ini bukan aku yang mempersiapkannya, pasukan ini juga bukan kamu yang mempersiapkannya, pasukan ini pasukan yang telah dipersiapkan oleh Nabi SAW. Apakah pantas pasukan yang ingin dikirim oleh Nabi SAW kemudian kita menahannya? Pantaskah? Tidak. Dan itu merupakan momen yang berbahaya ikhwatul Islam. Abu Bakar tahu bagaimana konsekuensinya. Kalau pasukan ini dikirim, maka berbahaya kota Madinah. Tapi dia lebih takut untuk tidak melaksanakan perintah Nabi SAW atau tidak mewujudkan keinginan Nabi SAW. Bisa dipahami? Jadi momennya momen yang berbahaya. Kalau pasukan tetap dikirim, orang-orang Madinah tidak ada yang menjaganya. Kalau Madinah tidak ada penjaganya atau sedikit pasukannya, maka mudah orang menyerangnya. Dalam satu sisi. Dalam sisi lain, tentara ini Nabi yang mempersiapkannya. Tidak mungkin kita tidak melanjutkan. Tidak mungkin rasanya kita untuk tidak memerintahkan mereka kemana dulu yang Nabi tuju. Nabi menginginkan mereka pergi ke sana. Kemudian tiba-tiba kita halangi. Maka Abu Bakar dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama berat. Yang satu, mengirim pasukan Nabi, konsekuensinya, maka Madinah akan hilang pasukan. Yang kedua, kalau tidak dikirim, maka mereka tidak mewujudkan impian Nabi SAW. Sama-sama berat. Tapi ingat, Abu Bakar tetap mendahulukan keinginan Nabi SAW. Karena apabila keinginan dibandingkan dengan perasaan, keadaan, maka Allah pasti akan memberikan pertolongan. Makanya ikhwatul Islam, akhirnya pasukan ini tetap dikirim.
syawarah apa yang harus mereka lakukan. Kemudian ikhwatul Islam, ternyata apa? Abu Bakar ini marah kepada Umar, dan Umar pun tetap berada di dalam pendapatnya. Kemudian pada akhirnya Umar mengatakan, demi Allah, ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq itulah yang benar. Kenapa benar ikhwatul Islam? Ketika orang-orang yang ada di sekitar Madinah mengatakan bahwa Abu Bakar mengirim pasukan keluar, ini anggapan orang yang ada di luar Madinah, terutama orang-orang yang sudah mulai murtad, mereka yang tidak taat. Ketika Abu Bakar mengirim pasukan keluar, apa maknanya? Berarti pasukan yang ada di dalam kota Madinah lebih banyak jumlahnya. Kita ulang lagi. Abu Bakar tidak mungkin mengirimkan pasukan keluar Madinah kecuali di dalam Madinah itu banyak memiliki pasukan. Paham atau tidak? Itu anggapan orang luar. Mereka tidak mungkin mengirim, kata orang-orang yang ada di luar Madinah, tidak mungkin mereka mengirim pasukan keluar kecuali mereka memiliki pertahanan yang kokoh. Itu anggapan orang luar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Tapi anggapan orang luar, terutama orang yang tadi ingin menyerang Madinah, mereka mengatakan tidak mungkin Abu Bakar itu mengirim pasukan atau kaum muslimin mengirim pasukan keluar kecuali di dalam Madinah punya pasukan yang lebih kuat, lebih banyak, lebih kokoh. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang tadi ingin menyerang Madinah, mereka ciut semuanya. Mereka takut. Berarti Madinah itu punya kekuatan yang luar biasa. Karena tidak mungkin mereka mengirim keluar kecuali mereka punya lebih banyak lagi. Karena biasanya kalau orang ingin menyerang, berarti mereka sudah ada pertahanan. Itu anggapan orang luar. Padahal sebenarnya tidak demikian. Artinya Allah yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin melalui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan melalui bagaimana ketaatan dia kepada Rasulullah. Karena Abu Bakar tidak mau berpisah dengan dunia kecuali semua yang pernah diinginkan oleh Nabi dia wujudkan. Pernah juga ikhwatul Islam, Nabi SAW, karena Abu Bakar itu yang dia cari, semua yang diinginkan oleh Nabi pasti dia wujudkan. Ada dulu orang yang pernah dijanjikan oleh Nabi harta. Kalau nanti ada harta dari Ahsa itu Bahrain, kalau sekarang daerah Bahrain, kalau nanti ada harta kaum muslimin datang dari sana, aku akan berikan kepadamu ini dan itu, kata Nabi kepada orang ini. Kemudian tiba-tiba Nabi wafat. Ternyata pada waktu itu Abu Bakar ada di sana. Seketika Nabi wafat dan datang harta dari Bahrain, maka yang pertama kali diingat oleh Abu Bakar adalah orang yang pernah dijanjikan oleh Nabi. Mana Fulan bin Fulan yang dulu pernah Nabi janjikan bahwa kamu akan mendapatkan ini dan itu. Kemudian datanglah Fulan bin Fulan ini. Ada apa wahai Amirul Mukminin atau Khalifah Rasulullah? Bukankah dulu Nabi mengatakan kalau datang harta dari sana kamu akan mendapatkan bagian ini bagian itu? Maka orang itu mengatakan iya, sekarang silakan ambil apa yang dulu pernah disebutkan oleh Nabi. Artinya Abu Bakar tidak pernah atau tidak ingin wafat, meninggal, kecuali yang pertama kali dia lakukan adalah melaksanakan apa yang pernah diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan kembali kita sambung pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Kita kabarkan apa yang disampaikan dan kita selalu mengingatkan aku tidak melakukan amalan yang mereka lakukan, tapi berharap dengan kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, maka Allah pun kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai. Sehingga tidak ada sejarah yang paling indah ikhwatul Islam kecuali sejarah Nabi dan sejarah para sahabat Nabi. Kalau kita tidak tahu sejarah orang tua kita, masih lumayan. Tapi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi, itu luar biasa bahayanya. Karena orang yang cinta kepada Nabi pasti ingin mengetahui tentang sejarah Nabi. Kalau mereka ingin cinta kepada sahabat Nabi, pasti mereka ingin mengetahui tentang perjuangan sahabat Nabi. Sehingga semoga momen-momen yang indah ini ketika kita berada di kota Madinah, walaupun hanya beberapa hari saja, ada di antara kita di sini 2 hari setengah, ada yang 3 hari, ada 4 hari, ada yang 5 hari, tergantung. Dan di antara ibadah yang paling mulia adalah belajar agama, baik itu sejarah Nabi, sejarah sahabat Nabi, Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, selama kita berada di Masjid Nabawi. Dan itu pula lah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man jaa masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjidku ini, artinya Masjid Nabawi, kemudian dia ingin melakukan dan mendapatkan kebaikan agama, dia belajar atau dia mengajar, maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga waktu yang kita habiskan duduk di dalam Masjid Nabawi adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Karena memang di antara salah satu ibadah yang paling mulia ikhwatul Islam adalah belajar agama dimanapun. Dimanapun kita belajar agama itu ibadah yang paling mulia. Terkhusus lagi di Masjid Nabawi. Belajar agama dimanapun mulia. Di Masjid Nabawi double kemuliaannya. Makanya ada sebuah hadis yang sangat mulia. Dialog antara Allah dengan malaikatnya. Karena malaikat dikala ada majlis yang disebutkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi, mereka semuanya akan datang ke sana. Kemudian Allah pun bertanya kepada para malaikat ini, wahai para malaikatku, kamu dari hambaku, apa yang mereka baca, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka inginkan? Mereka pun, malaikat-malaikat mengatakan, ya Allah, sesungguhnya mereka memujimu, sesungguhnya mereka mengharapkan surgamu. Maka Allah kembali bertanya, hal ra'auni, apakah pernah mereka melihatku? Kita tidak pernah melihat Allah, tapi kita tahu bagaimana kekuasaan dan keagungan Allah. Kita juga tidak pernah melihat surga, tapi kita tahu bagaimana kenikmatan yang ada di surga, sehingga kita selalu memintanya. Kemudian Allah kembali bertanya, wahai malaikatku, ketika kamu berada di sana, apa yang mereka takutkan? Maka malaikat pun mengatakan, mereka takut terhadap neraka-Mu ya Allah. Allah kembali bertanya, apakah mereka pernah melihatnya? Maka malaikat mengatakan, mereka tidak pernah melihatnya ya Allah. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, saksikanlah bahwa semua mereka yang ada di ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Kita dapat, kita paham, kita tidur atau kita tidak tidur. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama. Pulang ke kampung halaman, semoga Allah lancarkan perjalanan, mudahkan urusan, Allah kembalikan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita, dan seluruh kaum muslimin. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله